channel Sharing Tulus Kekristenan, sharing ke-38, dengan judul, seandainya aku tidak usah menjalani hukumanku. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom, salam damai sejahtera. Orang yang sedang ditahan di suatu pulau terpencil yang sudah memperoleh keputusan pengadilan tanggal eksekusi hukuman matinya, bisa kita bayangkan 1001 macam pikiran akan berkecamuk di dalam benaknya. Mengapa aku lakukan kejahatan itu? Kalau aku dieksekusi mati, bagaimana anak istriku? Si dia kekasihku tentu akan menikah dengan orang lain. Seandainya aku bisa melarikan diri dari tahanan ini. Tidak mungkin aku bisa lolos karena penjagaannya ketat. Tidak mungkin aku bisa lolos menghadapi regu penembak. Seandainya terjadi mujizat yang pernah kudengar di Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 19, Tuhan mengutus malaikatnya dan melepaskan para rasul dari penjara. Tidak bisakah itu terjadi pada diriku sekarang? Aku tidak mungkin lolos. Itu khayalanku belaka. Pastilah peluru itu menembus dadaku, di mana wajahku ditutup dengan kain penutup. Namun, tiba-tiba, sipir penjara datang membawa berita bahwa semua tahanan dibebaskan. Tidak usah menjalani hukuman matinya. Karena sang hakim akan menggantikan menjalani hukuman para terhukum. Tak terbayangkan sukacita si terhukum itu tadi. Dia membayangkan keluar dari rumah penjara, lalu pergi mencari istrinya. Atau dia keluar dari rumah penjara, lalu pergi mencari kekasihnya dan merencanakan pernikahannya. Itu tadi ilustrasi orang menantikan eksekusi hukuman matinya karena perbuatan jahat yang telah dia lakukan. Sekarang ini kita melihat faktanya. Roma 3:23. Dan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa. Roma 6:23. Dan upah dosa adalah maut. Maut di neraka selama-lamanya. Namun, ada ayat yang sangat menggembirakan. Yohanes 3:17. Namun Allah telah mengutus anaknya yang adalah sang hakim alam semesta ini ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia oleh Dia. Mohon Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, cek kebenaran ayat ini. Koreksi Mbah. Sebenarnya sang hakim Yesus bisa menyelamatkan dunia hanya dengan mengetuk palu 3 kali, karena seorang hakim. Sembari berucap, semua manusia, kuampuni dosanya. Sebetulnya begitu saja. Namun sang hakim Yesus tidak mau mencemari kemuliaannya, kesuciannya, dengan mengampuni dosa yang seharusnya diupahi maut di neraka. Karena upah dosa adalah maut. Maka sang hakim Yesus Kristus menyelamatkan dunia oleh Dia. Dia sendiri yang menjalani hukuman kita pada tahun 33 Masehi.
Saat itu kita belum dilahirkan, bahkan nenek moyang kita pun nggak tahu di mana. Namun kuasa penggantian itu masih berlaku sampai beliau datang kembali di awan-awan. Semua bangsa akan meratap ketakutan. Ah! Saya Mbah yakin seperti itu meratapnya. Karena belum sempat menyatakan, saya mau menerima penggantian hukuman oleh Sang Hakim Yesus ini. Matius 24 ayat 30. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita memberitahu setiap orang yang kita jumpai bahwa kita semua sedang menunggu dieksekusi di neraka. Dan saya Mbah yakin semua orang sudah tahu hal ini, agama apapun. Namun Sang Hakim sudah menggantikan hukuman kita. Waktu disalib, menyerahkan nyawa, beliau berseru, sudah selesai. Sehingga kita tidak akan menjalani hukuman kita di neraka nanti. Tidak akan. Pasti sudah terjadi. Kita pun akan terjadi. Masuk surga. Kalau Anda mau digantikan oleh Sang Hakim Yesus, kalau Anda tidak berkenan, ya Anda menjalani sendiri. Itulah inti daripada Injil yang harus kita beritakan. Intinya itu. Jadi kita hafalkan, lalu kita ucapkan, kita sampaikan kepada setiap orang. Itulah memberitakan Injil. Sampai di sini dulu bahasan Mbah mohon undur diri. Mbah pohonkan berkat rohani dan jasmani serta ekonomi berkecukupan dari sorga bagi para penonton video ini serta keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari berkenan berlangganan, tekanlah subscribe. Jika suka, tekanlah like, jempol ke atas. Jika ingin menolong keluarga atau para teman, bagikanlah video ini kepada mereka. Jika berkenan, tulislah komentar yang dahsyat, koreksi Mbah, atau apresiasi bahkan. Sampai di sini dulu, sampai besok insya Allah 5 menit sampai 6 menit saja. Shalom.